Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan GNSS. Oke, jadi seperti yang kita pelajari di pertemuan kemarin bahwa kita tahu GNSS itu merupakan suatu sistem penentuan posisi dengan satelit ya, di mana di dalam GNSS itu juga ada sistem satelit yang memang dikelola oleh berbagai negara ya, seperti GPS yang dikelola oleh Amerika, Galileo oleh Uni Eropa, GLONASS oleh Rusia, dan BeiDou oleh Cina. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian satelit dari GNSS tersebut mengorbit ya secara global, jadi mengorbit mengelilingi bumi dengan durasi tertentu ya, sehingga berdampak pada setiap saat di permukaan bumi ini kita akan bisa menerima posisi dan informasi dari satelit ya, minimal ya 3 sampai 5 ya. Oke, dan juga kita tahu bahwa di GNSS sendiri itu ada 3 segmen, yaitu segmen kontrol, segmen satelit, dan segmen pengguna. Dimana ini segmen pengguna ini ada yang sifatnya navigasi dan ada sifatnya mapping. Oke, jadi itu sedikit eh, kita mengingat lagi ya tentang penentuan posisi dan juga dasar dari GNSS. Nah, jadi setelah kita mengetahui GNSS tersebut, tentu kita ingin tahu juga sebenarnya kelebihannya dari GNSS ini apa saja, dan apakah di balik kelebihan itu apakah ada kekurangan atau limitasi dari GNSS. Nah, dalam pertemuan ini kita akan bahas lebih jauh lagi tentang hal tersebut. Oke, pertama kita akan ya pertanyaannya adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari GNSS? Oke, kesannya memang teknologi ini seperti ya sudah bagus banget gitu ya. Tapi nanti kita akan cari tahu apa sih sebenarnya ada juga kekurangannya ya. Nah, pertama kita akan bicara dulu pada kelebihannya. Ya, kelebihan dari penguntungan posisi dengan GNSS itu pertama adalah dapat memberikan berbagai informasi. Nah, ini penting. Jadi data dari GNSS itu yang mungkin yang kita tahu hanya posisi saja, tapi sebenarnya masih banyak lagi data-data yang bisa kita ambil dan kita ekstrak dari data GNSS tersebut. Datanya apa saja, oke nanti akan saya jelaskan. Dan informasi ini yang tadi saya jelaskan, berbagai informasi tersebut dapat kita amati atau kita dapatkan di mana saja, kapan saja, dan bagusnya adalah tanpa terkendala cuaca. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan posisi dimanapun ya tanpa terkendala cuaca ya. Mau dimanapun, mau kapanpun ya. Jadi tidak ada yang namanya sinyal satelit itu akan kosong atau tidak kita dapatkan pada jam sekian, tidak. Karena prinsipnya 1 kali 24 jam akan terus kita dapatkan sinyalnya. Oke, datanya apa saja yang diberikan oleh GNSS? Ya, pertama adalah data primer. Jadi data primer itu memang data posisi, kecepatan, dan waktu. Jadi ini data utama ya, kalau bisa dibilang data utama yang memang dibutuhkan oleh user dan juga memang menjadi concern dari GPS-nya tersebut atau GNSS-nya tersebut ya. Jadi ada posisi, kecepatan, dan waktu. Kemudian ada juga data fisis atau data fisika dari si satelit maupun dari receiver ya. Ada data percepatan dan frekuensi. Jadi frekuensi di sini frekuensi sinyal ya. Terkadang eh, sinyal itu menjadi hal yang dibutuhkan atau diteliti, malah posisi itu bukan menjadi apa yang diinginkan dalam data GPS gitu ya. Jadi memang akhirnya si riset terkait tentang GNSS itu tidak hanya terkait posisi, tapi juga nanti ada terkait misalnya data atmosfer. Nah, ini adalah salah satu kekuatan juga ya. Jadi memang banyak riset yang eh, membahas terkait
kondisi atmosfer ya, atmosfer di ionosfer maupun troposfer. Nah, data yang diambil itu bukan data pengamatan menggunakan alat tertentu, bukan, tapi menggunakan data dari pengamatan GPS gitu ya. Seperti apa itu maksudnya, Pak? Gitu maksudnya. Jadi prinsipnya begini, karena ketika ada sinyal dari satelit, kemudian dia melakukan propagasi atau menjalar ke arah receiver, dia akan mengalami atau melewati atmosfer tentu ya, ada ionosfer, ada troposfer. Nah, ionosfer dan troposfer itu sebenarnya dia akan seperti menghalangi ya atau menghambat si kondisi sinyalnya tersebut. Nah, hambatannya itu akan dipengaruhi oleh seberapa banyak misalnya kalau di ionosfer seberapa banyak elektron-elektron yang ada di ionosfer. Nah, dengan mempelajari hambatannya tersebut, para peneliti itu bisa mengetahui kondisi ionosfer sekarang itu seperti ini. Nah, itu ya hebatnya ya. Jadi data GNSS itu di situ hebatnya. Jadi tidak hanya posisinya saja, tapi hambatan yang dialami oleh sinyal pun dipelajari sehingga kita bisa tahu. Misalnya di sini ya data atmosfer ini kita bisa tahu ada TEC ya, ini total elektron content, jadi jumlah elektron yang ada di ionosfer, kemudian water vapor content ya, jumlah uap air ya, dan juga polar motion atau pergerakan dari kutub. Jadi dengan data-data GPS atau GNSS itu bisa kita dapat gitu. Kemudian ada data turunan ya. Jadi data turunan ini kita bisa dapat misalnya tinggi otometri atau kondisi geoid itu dari gabungan data yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya data GNSS gitu. Nah, seperti itu. Dan lain juga data aplikasi lainnya ini bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Tapi untuk biasanya di bidang ya yang dekat dengan survei informasi geospasial itu ya 4 ini. Nah, seperti itu. Jadi data GNSS itu tidak hanya menentukan posisi ya, tapi juga bisa kita olah sehingga kita bisa tahu kondisi atmosfer, kita bisa tahu frekuensi sinyal dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke. Dan juga ini juga salah satu keunggulannya, informasinya dapat kita peroleh sifatnya bisa statik atau diam ya. Statik atau diam yang ini, dan juga bisa dinamik atau kinematik ya, yang bisa bergerak. Nah, begitu. Jadi bisa yang diam dan bisa bergerak. Itu juga keunggulannya. Jadi, dan ini keunggulan lainnya ya, saya jelaskan. Pertama adalah multi-platform. Jadi multi-platform itu maksudnya si GNSS ini bisa digunakan di berbagai macam wahana. Itu baik kita sendiri orang ya menggunakan smartphone, bisa juga dipasang di perahu, bisa dipasang di pesawat terbang, bisa dipasang di mobil ya atau di kendaraan lah. Kemudian gratis. Nah, ini jadi sinyal GNSS itu gratis ya. Jadi memang itu sudah dibuka oleh Amerika, Rusia dan lain-lain ya. Memang tapi ada suatu kode-kode tertentu yang istilahnya dienkripsi lah ya. Jadi tidak bisa bebas untuk dibuka. Tapi dengan data yang sekarang itu masih gratis dan bisa diakses untuk keperluan survei ataupun keperluan sipil lainnya. Penggunaannya mudah, jadi kalau teman-teman nanti di sini sudah pernah melakukan pengukuran terrestris dan GNSS, pasti akan merasakan lah perbedaan dari dalam penggunaannya gitu. Akan lebih mudah dengan produk yang sama koordinat, caranya akan lebih mudah di lapangannya ketika melakukan pengukuran GNSS. Dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Nah, ini juga bisa digunakan oleh ya surveyor, bahkan digunakan oleh peneliti gitu. Jadi macam-macam ya, tidak hanya satu kalangan saja yang menggunakan, itu bisa digunakan oleh berbagai macam. Nah, referensinya global. Nah, ini salah satu keunggulan juga mungkin nanti salah satu limitasi atau batasan ya. Jadi koordinat yang kita dapat itu sistem koordinatnya, referensinya itu sifatnya global. Jadi dimanapun dunia ini kita menggunakan GNSS itu sifatnya global gitu ya. Nah, di subbab berikutnya akan saya jelaskan sedikit tentang sistem koordinat di GNSS ya, supaya terbayang koordinat yang kita dapat itu tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Oke, kemudian tidak membutuhkan keterlihatan. Nah, ini
jadi salah satu keunggulan yang kalau kita bandingkan dengan survei terestris ini menjadi keunggulan yang cukup jauh ya. Karena kalau kita pengukuran dengan survei terestris di lapangan itu biasanya kita harus saling melihat antar poin gitu ya. Jadi kalau terhalang pohon, terhalang bangunan itu tidak bisa di. Sedangkan kalau survei GNSS itu bisa. Jadi tidak perlu memikirkan oh ini terhalang dengan bangunan atau terhalang dengan sesuatu gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan. Nah, ini juga kita tidak dapat memanipulasi data. Oke ya. Jadi karena memang koordinatnya sudah langsung dapat dari satelit sehingga tidak ada yang namanya kesempatan lah untuk memanipulasi data. Oke. Dan alat cenderung ini mudah dibawa ya. Alat cenderung mudah dibawa dan juga software pengolahan semakin berkembang. Oke. Ini jadi semakin banyak software-software yang bisa kita gunakan baik yang berbayar maupun yang gratis. Nah, di situ. Dan ini juga tidak dipengaruhi kondisi topografi. Maksudnya kalau kita melakukan pengukuran di lembah maupun di gunung itu akan sama saja ya metodenya seperti itu. Jadi tidak akan terpengaruh. Nah, ini kekurangannya. Oke, kita bahas kekurangannya. Kekurangan GNSS itu masih terkendala pada penentuan posisi di bawah kanopi. Jadi karena prinsipnya kita mendapatkan sinyal itu dari satelit, yang dimana itu dari luar angkasa ya. Ketika GNSS itu berada di bawah kanopi atau daerah tertutup, itu akan sulit untuk mendapatkan data atau koordinat yang akurat gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin sama sekali tidak bisa ya. Kalau sekarang bukan tidak bisa ya, cuman sekarang itu akurasinya rendah gitu ya. Di hutan itu sekarang sudah bisa karena adanya Beidou dan juga adanya upgrade tentang software chipnya, akan tetapi emang akurasinya akan tidak sebesar ketika kita positioning di layar terbuka gitu. Untuk daerah yang benar-benar tertutup seperti di terowongan atau di gedung itu benar-benar tidak bisa sama sekali karena tidak tembus ya sinyalnya itu tidak tembus gitu. Nah, kekurangan GNSS lainnya adalah pengolahannya lebih rumit ya, walaupun kita mengukurnya sangat mudah, tapi sebenarnya pengolahannya lebih rumit. Nah, itu adalah ya suatu semacam rules dari teknologi ya. Kalau kita penggunaannya gampang, biasanya ngolahnya yang cukup rumit gitu ya. Dan pelaksanaan lebih mudah. Nah, ini biasanya QC-nya jadi kadang terabaikan. Jadi karena kita saking mudahnya kita di lapangan, kadang-kadang surveyor itu akan lebih abai gitu ya, atau lebih tidak awas terhadap quality control. Nah, ini menjadi salah satu tanggung jawab kita juga ya ketika survei. Pastikan selama pengukuran itu ya kita harus sesuai dengan misalnya SOP atau kita harus memperhatikan juga standar-standar begitu. Nah, untuk keperluan tertentu membutuhkan tahapan transformasi koordinat. Jadi, ini salah satu bukan kekurangan sebenarnya, tapi lebih ke arah ya kita harus memiliki effort lebih atau usaha lebih ketika misalnya kita menggunakan GNSS yang dimana itu menggunakan sistem referensinya global. Nah, tapi nanti aplikasinya itu adalah untuk kepentingan user yang menggunakan sistem referensi koordinatnya lokal gitu. Jadi kita harus melakukan transformasi dulu ya. Cukup rumit gitu, tapi itu bukan menjadi hal yang akhirnya tidak bisa kita lakukan gitu. Bisa dilakukan, cuman memang tahapannya agak cukup rumit. Dan kita tidak memiliki kontrol serta wewenang penuh. Jadi maksudnya adalah karena memang GNSS itu milik Amerika, Rusia gitu ya. Jadi kalau mereka istilahnya mau shutdown atau mau melakukan apa di teknologinya ya kita tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Sudah seperti itu saja gitu ya. Nah, itu adalah kekurangan dari GNSS ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.